Perkenalkan, nama lengkap saya Fabian Murak. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya mau mereview kembali tugas mata kuliah aspek hukum. Happy watching and enjoy. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perizinan dalam bisnis. Pada perizinan dalam bisnis terdapat 4 poin penting, yaitu yang pertama aspek hukum dan pembiayaan, yang kedua regulasi dan perizinan dalam bisnis, yang ketiga langkah-langkah kepatuhan bisnis, yang keempat peran hukum dalam bisnis. Nah, mari kita bahas yang pertama. Yang pertama aspek hukum dan pembiayaan. Dalam bisnis, perizinan adalah bagian penting dari aspek hukum. Perizinan memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Selain itu, pembiayaan juga memainkan peran penting dalam bisnis. Pembiayaan membantu bisnis untuk memperoleh modal yang diperlukan untuk operasional dan ekspansi. Dan yang kedua, regulasi dan perizinan bisnis. Regulasi bisnis adalah aturan hukum yang mengatur cara bisnis beroperasi. Perizinan bisnis adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah dan otoritas yang berwenang yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk melakukan bisnis. Yang ketiga, langkah-langkah kepatuhan bisnis. Langkah-langkah kepatuhan bisnis memastikan bahwa bisnis mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku. Ini bisa melibatkan audit internal dan eksternal, pelatihan karyawan, implementasi kebijakan, dan prosedur yang tepat. Dan yang keempat, peran hukum dalam bisnis. Hukum memainkan peran penting dalam bisnis. Hukum membantu untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan cara yang adil dan etis. Hukum juga memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa dan melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Yang berikutnya, kredit dan hukum jaminan. Nah, dalam kredit dan hukum jaminan juga terdiri dari 4 sub pokok pembahasan yang penting. Yang pertama, pengertian kredit. Yang kedua, perjanjian kredit. Yang ketiga, hukum jaminan. Yang keempat, perjanjian jaminan. Nah, yang pertama, pengertian kredit. Kredit adalah perjanjian di mana pemberi pinjaman memberikan uang atau aset kepada peminjam, dan peminjam setuju untuk mengembalikan uang atau aset tersebut pada waktu yang ditentukan di masa depan, biasanya dengan bunga. Yang kedua, perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah dokumen hukum yang mencakup semua syarat dan ketentuan pinjaman. Ini mencakup jumlah pinjaman, suku bunga, jadwal pembayaran, dan apa yang terjadi jika peminjam gagal membayar. Perjanjian kredit juga dapat mencakup syarat dan ketentuan lainnya seperti didenda atau dikena penalti. Nah, yang ketiga, hukum jaminan. Hukum jaminan mengatur hak dan kewajiban pemberi pinjaman dan peminjam sehubungan dengan aset yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman. Jika peminjam gagal membayar, hukum jaminan memberikan pemberi pinjaman hak untuk mengambil aset tersebut untuk membayar hutang. Dan yang keempat, perjanjian jaminan. Jaminan adalah perjanjian di mana peminjam menjamin bahwa mereka akan membayar kembali pinjaman dengan memberikan aset tertentu sebagai jaminan. Aset yang biasa digunakan sebagai jaminan tersebut termasuk rumah, mobil, maupun investasi. Yang berikutnya, perlindungan konsumen dan anti monopoli. Nah, dalam perlindungan konsumen dan anti monopoli juga terdapat 4 sub
pokok pembahasan yang penting. Yang pertama, perlindungan konsumen. Yang kedua, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Yang ketiga, anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat, asas dan tujuan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah serangkaian hukum dan organisasi yang dirancang untuk memastikan hak-hak konsumen dilindungi. Asas-asas perlindungan konsumen meliputi hak untuk keamanan, hak untuk diberi informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Dan yang kedua, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas baik, aman, dan bermanfaat. Mereka juga memiliki kewajiban untuk membayar barang dan atau jasa tersebut. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan barang dan atau jasa yang memenuhi standar kualitas, keamanan, dan pemanfaatan, dan mereka memiliki hak untuk menerima pembayaran atas barang dan atau jasa tersebut. Yang ketiga, anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Anti monopoli adalah serangkaian hukum yang dirancang untuk mencegah perusahaan dan atau kelompok untuk mengendalikan pasar untuk barang atau jasa tertentu yang dapat merugikan konsumen. Persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang merugikan pesaing atau konsumen. Yang keempat, asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Asas anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah untuk mempromosikan persaingan yang adil dan sehat di antara perusahaan yang pada akhirnya bermanfaat bagi konsumen. Tujuannya adalah untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan pasar secara keseluruhan. Yang berikutnya, merger, akuisisi, dan konsolidasi. Nah, dalam merger, akuisisi, dan konsolidasi terdapat subpokok pembahasan yang penting. Yang pertama, pengertian merger, akuisisi, dan konsolidasi. Yang kedua, cara melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi. Yang ketiga, tujuan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan konsolidasi, akuisisi, dan merger. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengertian merger adalah penggabungan dua perusahaan yang sebelumnya terpisah menjadi satu entitas baru. Nah, dalam merger dua perusahaan yang bergabung untuk membentuk perusahaan baru yang memiliki kekuatan gabungan sumber daya dan kemampuan sumber daya manusianya. Nah, yang kedua, akuisisi. Akuisisi adalah proses di mana satu perusahaan membeli mayoritas atau seluruh saham perusahaan lain. Dalam akuisisi, perusahaan yang membeli akuisitor, pengambil alih kendali perusahaan yang dibeli atau target. Tujuan akuisisi dapat beragam seperti memperluas pangsa pasar, mengakses teknologi baru, dan atau meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, konsolidasi. Konsolidasi adalah proses penggabungan beberapa perusahaan menjadi satu entitas tunggal. Dalam konsolidasi, perusahaan-perusahaan tersebut melebur menjadi satu perusahaan tunggal dengan tujuan mencapai sinergi, mengurangi sumber daya, atau memperkuat posisi pasar. Nah, yang berikut, yang kedua, cara melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi. Proses konsolidasi, merger, dan akuisisi melibatkan analisis keuangan
negosiasi, persetujuan dari pemegang saham, dan pemenuhan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Biasanya dilakukan due diligence untuk mengevaluasi kelayakan dan nilai perusahaan yang akan digabungkan atau diakuisisi. Dan yang ketiga, tujuan dalam melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi. Tujuan umum dalam melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi adalah untuk mencapai pertumbuhan, meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, mengakses sumber daya baru, dan atau mengurangi risiko. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda, tergantung strategi bisnis dan kebutuhan mereka. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan konsolidasi, merger, dan akuisisi. Kelebihan konsolidasi, merger, dan akuisisi dapat meliputi sinergi operasional, peningkatan pangsa pasar, akses ke sumber daya baru, dan efisiensi biaya. Namun, ada juga kekurangan seperti risiko integrasi yang kompleks, konflik budaya, dan biaya transaksi yang tinggi. Yang berikutnya, hukum tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Nah, dibagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama, pengertian money laundering. Yang kedua, tahap-tahap money laundering. Yang ketiga, ada tujuan, konsekuensi, dan juga bentuk hukum yang terjadi. Yang pertama, apa itu money laundering? Money laundering adalah tindak pidana yang melibatkan penggelapan dana atau aset yang bukan haknya untuk kepentingan diri sendiri. Di Indonesia, pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang berikutnya, tahap-tahap pencucian uang terdiri dari penempatan atau placement, pengaburan atau layering, integrasi atau integration. Yang pertama, penempatan. Tahap pertama dalam pencucian uang adalah penempatan uang hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan secara tidak terdeteksi. Hal ini dilakukan melalui deposito, pembelian aset berharga, atau pengiriman uang ke luar negeri. Yang kedua, pengaburan atau layering. Tapi ini melibatkan serangkaian transaksi keuangan yang kompleks dan rumit untuk menyembunyikan jejak asal-usul uang haram. Contohnya adalah transfer dana antar rekening, pembelian dan penjualan aset, dan penggunaan perusahaan palsu. Yang ketiga, integrasi atau integration. Tahap terakhir dalam pencucian uang adalah mengintegrasikan uang hasil tindak pidana ke dalam kegiatan bisnis atau investasi yang sah. Uang tersebut tampaknya berasal dari sumber yang legal sehingga sulit dilacak kembali ke aktivitas ilegal. Nah, poin yang ketiga, tujuan utama dari pencucian uang, konsekuensi pencucian uang, kelebihan dari pengaturan tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, tujuan utama dari pencucian uang adalah untuk menyamarkan jejak asal-usul uang hasil tindak pidana sehingga tampak seperti uang yang sah dan legal. Modus operasi yang digunakan dalam pencucian uang dapat bervariasi, termasuk penggunaan bisnis palsu, transaksi melalui perbankan internasional, atau penggunaan mata uang kripto. Yang kedua, pencucian uang memiliki konsekuensi serius terhadap perekonomian dan stabilitas keuangan suatu negara. Oleh karena itu, undang-undang dan peraturan telah ditetapkan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Kelebihan dari pengaturan tindak pidana pencucian uang adalah melindungi integritas sistem keuangan, mencegah pembiayaan kegiatan ilegal, dan melindungi hak-hak konsumen. Namun, kekurangan dari pemberantasan pencucian uang adalah kompleksitas investigasi dan penegakan hukum, serta adanya tantangan dalam mengidentifikasi dan menghentikan transaksi pencucian uang. Materi yang terakhir, penyelesaian sengketa bisnis. Dalam penyelesaian sengketa bisnis terdapat 3 poin penting. Yang pertama, pengertian sengketa bisnis. Yang kedua, penyelesaian melalui proses legitimasi. Yang ketiga, penyelesaian melalui proses non-legitimasi. Yang pertama, sengketa bisnis. Sengketa bisnis adalah perselisihan atau konflik yang timbul antara dua pihak atau lebih dalam konteks bisnis. Sengketa bisnis dapat melibatkan perbedaan pendapat mengenai kontrak, pembayaran, pelanggaran kesepakatan, dan masalah lain yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Yang kedua, penyelesaian melalui proses legitimasi. Penyelesaian sengketa bisnis melalui proses legitimasi melibatkan penggunaan sistem peradilan atau arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan. Ini melibatkan pengajuan klaim, persidangan, atau proses arbitrase di hadapan pihak ketiga yang netral seperti pengadilan atau lembaga arbitrase. Yang ketiga, penyelesaian melalui proses non-litigasi. Penyelesaian sengketa bisnis melalui proses non-litigasi melibatkan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan atau arbitrase. Metode non-litigasi yang umum meliputi negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Tujuan dari proses non-litigasi adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak tanpa melibatkan proses peradilan formal. Pilihan antara proses legitimasi dan non-legitimasi tergantung pada kompleksitas sengketa, kepentingan pihak-pihak yang terlibat, dan keinginan untuk mempertahankan hubungan bisnis yang baik. Proses legitimasi dapat memberikan putusan yang mengikat secara hukum, sementara proses non-legitimasi dapat memberikan solusi yang lebih cepat, lebih hemat biaya, dan lebih fleksibel. Keputusan untuk memilih metode penyelesaian sengketa bisnis harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan konsultasi dengan ahli hukum jika itu diperlukan. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know